Datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya deket banget sama kita semua. Gimana sih caranya berhenti pusing mikirin omongan atau pendapat orang lain? Nah, kita akan coba pakai kacamata dari filsafat stoik untuk nemuin jawabannya. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sering banget kan kegelisahan terbesar kita itu bukan karena kejadian nyata, tapi karena asumsi kita sendiri. Pikiran kita tuh jago banget mengarang cerita, menebak-nebak, dan khawatir soal pikiran orang lain yang, ya belum tentu benar juga. Satu komentarnya leket atau bahkan cuma lilikan aneh bisa kepikiran berhari-hari. Nah, ini ada istilah psikologisnya yang menarik. Namanya efek sorotan atau the spotlight effect. Ini adalah kecenderungan kita merasa seolah-olah kita ini lagi di atas panggung dan semua mata tertuju ke kita. Padahal, kenyataannya, orang lain tuh kebanyakan sibuk sama urusannya sendiri. Mereka nggak merhatian kita sedetail yang kita kira kok. Terus, kenapa kita bisa separno itu sama pendapat orang lain? Well, ternyata ini ada akarnya dari zaman nenek moyang kita. Dulu diterima oleh kelompok itu soal hidup dan mati. Kalau kita diasingkan, ya bahaya. Otak kita masih bawa settingan kuno ini. Masalahnya, di dunia modern sekarang, reaksi berlebihan ini seringkali cuma buang-buang energi. Nah, disinilah filsafat stoik datang menawarkan solusi yang jernih. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pikiran di panggung sosial. Di sini kita akan lihat lebih dalam gimana kita seringkali hidup di bawah bayang-bayang penilaian yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Kutipan dari Marcus Aurelius ini dalam banget ya. Intinya gini, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada reputasi, kita itu seperti membangun rumah di atas pasir. Reputasi itu kan cuma pantulan pikiran orang lain, gampang banget berubah, dan sama sekali nggak stabil. Selanjutnya, kita akan bahas soal kompas batin kaum stoik. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Kita akan belajar untuk melihat ke dalam diri di mana kekuatan sejati itu berada. Ini dia salah satu prinsip paling inti dari stoikisme, namanya dikotomi kendali. Gampangnya gini, hidup itu dibagi jadi dua area. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang nggak bisa. Pikiran, keputusan, tindakan kita, itu di kolom kiri, bisa kita kontrol. Tapi opini orang lain, reaksi mereka, reputasi kita, itu di luar kendali kita. Kaum stoik ngajarin kita untuk fokuskan semua energi kita ke kolom kiri. Disitulah letak kebebasan sejati. Dan kutipan ini benar-benar menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Kekuatan sejati itu bukan datang dari mencoba mengontrol dunia luar, tapi dari menjadi master di dunia dalam kepala kita sendiri. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Jadi kaum stoik itu ngajak kita buat membangun kekayaan batin. Hal-hal seperti kejernihan pikiran, integritas, ketenangan. Inilah fondasi yang kokoh, yang nggak bisa digoyahkan sama opini orang atau kejadian di luar sana. Ini adalah harta karun yang nggak akan bisa direbut oleh siapapun. Oke, kita lanjut. Sekarang, gimana caranya menerapkan prinsip-prinsip ini secara praktis? Pertama, pas kita lagi dihantam badai kehidupan, contohnya waktu kita dikritik orang lain. Ini pertanyaan penting kan? Satu aja komentar negatif bisa bikin mood kita hancur seharian, bahkan lebih. Nah, kaum stoik itu nggak lari dari kritik. Sebaliknya, mereka punya sebuah proses untuk mengubah racun kritik jadi obat untuk bertumbuh. Ini dia proses 3 langkahnya yang super praktis. Pertama, jeda. Tarik napas dulu, jangan langsung baper atau defensif. Kedua, periksa. Coba deh lihat kritiknya secara objektif. Siapa tahu ada masukan berharga di sana. Ketiga, pelajari atau lepaskan. Ambil pelajarannya kalau memang ada, dan buang sisanya yang nggak berguna. Dengan cara ini kita berubah dari korban menjadi pelajar. Jadi, bagi kaum stoik, kesulitan itu bukan musuh, justru itu kayak cermin yang bisa bantu kita melihat diri lebih baik. Konsep ini ternyata sejalan banget loh sama psikologi modern yang dikenal dengan istilah pertumbuhan pasca trauma. Artinya, kesulitan yang kita hadapi dan proses dengan sadar itu nggak menghancurkan kita, tapi malah bisa membentuk karakter kita jadi lebih kuat. Nah, setelah kita bisa mengelola pandangan dari luar, kita sampai pada transformasi puncaknya. Hidup untuk memberi makna. Di bagian terakhir ini, kita akan membahas pergeseran fokus. Dari yang tadinya pengen dilihat, jadi pengen berguna. Disinilah letak pergeseran fundamentalnya. Dari pertanyaan yang berpusat pada ego dan selalu haus validasi, apakah saya dihargai, kita pindah ke pertanyaan yang berorientasi pada kontribusi. Bagaimana saya bisa berguna? Ini adalah lompatan dari sibuk memikirkan citra diri ke sibuk menciptakan dampak positif.
Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita ini pada dasarnya makhluk sosial. Kita diciptakan untuk bekerja sama, seperti tangan dan kaki di satu tubuh yang sama. Jadi, kepuasan sejati itu bukan ditemukan dalam meninggikan diri sendiri, tapi justru dalam berkontribusi untuk kebaikan bersama. Dan kerennya, lagi-lagi kearifan kuno ini didukung oleh sains modern. Banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita membantu orang lain, fokus kita beralih dari kegelisahan pribadi ke tujuan yang lebih besar. Dan hasilnya, kita justru jadi lebih bahagia. Pada akhirnya, inilah inti pesannya. Ketenangan sejati itu nggak akan datang saat semua orang akhirnya suka sama kita. Karena itu hal yang mustahil. Ketenangan sejati itu datang saat kita berhenti menjadikan persetujuan mereka sebagai syarat utama untuk kita merasa utuh dan berharga. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau semua lampu sorot itu padam, nggak ada lagi tepuk tangan, nggak ada lagi pujian, apa yang tersisa di dalam diri Anda yang membuat hidup Anda tetap berharga? Jawaban atas pertanyaan inilah, menurut kaum Stoik, yang merupakan sumber ketenangan sejati.